Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lelia Norma Utami. Hari ini saya akan memaparkan materi dengan tema hak dan kewajiban warga negara. Di dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan 1. Peserta didik mampu menelaah makna dan hak kewajiban warga negara. 2. Peserta didik mampu merinci hak dan kewajiban warga negara dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dengan benar. Berikutnya, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat. Yang kelima, peserta didik mampu membuat dan menyajikan hak analisis kewajiban warga negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan runtun. Berikutnya, kalian bisa melihat gambar yang saya tampilkan. Apakah hak dan kewajiban dari warga negara telah terlaksana dengan baik? Masih banyak hak-hak yang dimiliki anak-anak yang seharusnya melanjutkan ke jenjang sekolah, tapi dia mencari nafkah, memulung untuk mencari barang bekas untuk mendapatkan uang untuk bertahan dengan hidup. Berikutnya yaitu pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan pengguna, tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang tidak dapat diprinsip dalam dituntut secara paksa olehnya. Berikutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang ada prinsipnya, dapat dituntut secara paksa yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kalian lihat, hak warga negara itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meliputi ada hak dalam bidang agama, hukum, sosial, dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan juga keamanan. Landasan hak dan kewajiban itu diatur di dalam beberapa pasal. Ada pasal 27 berisikan ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan di pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikutnya terdapat pada pasal 28, di mana kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya, landasan hak dan kewajiban masuk pada pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri kekerasan diskriminasi. Kewajiban warga negara banyak sekali. Yang pertama, bisa wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib untuk membela negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya ada substansi hak dan kewajiban. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara berhak untuk memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana hak menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan tanpa belenggu adanya hak manusia, bergaul satu sama yang lainnya dalam semangat persaudaraan. Berikutnya, substansi hak dan kewajiban yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam pemerintahan dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiap warga negara mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan perlindungan kesehatan. Demikian paparan materi saya hari ini. Terima kasih dan salam guru hebat.